tapi tidak mengurangi sukacita kita di dalam hati kita. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu yang dibawakan oleh Kak Raisa. Sebelum kita masuk ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hingga saat ini kami dapat memulai ibadah kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat mengikuti ibadah kami dengan sungguh-sungguh. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita sudah berdoa nih. Sekarang waktunya untuk kita bernyanyi. Kita bernyanyi bila Roh Allah ada di dalamku. Oke, kita sama-sama bernyanyi. Sambil bertepuk tangan ya. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dong menari. Roh Allah ada
Oke, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Lipat tangannya ya. Kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Tuhan berikan kami kesehatan. Tuhan berikan juga kepada kami kesempatan untuk mengikuti ibadah online kami pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami supaya firman Tuhan boleh kami terima dengan baik. Begitu juga Tuhan, ajari kami supaya kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke, pastinya udah gak sabar ya dengarkan firman Tuhan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih minggu ini minggu apa? Nah, penasaran kan? Oke, kita baca dulu Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Ya, pastinya masih pada ingat kan? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru, oke? Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Panjang ya? Nggak apa-apa, kita mau belajar firman Tuhan hari ini, oke? Tetap semangat. Jadi kakak akan baca dari sini. Adik-adik ikuti ya di rumah ya. Harus kuat suaranya, kalahkan suara kakak, oke? Oke, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, sudah kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Gimana? Sudah pada ngerti nggak ya kira-kira hari ini temanya apa? Ya, betul. Tema kita adalah Pentakosta. Kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak ya apa artinya Pentakosta? Ya, Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Masih ingat nggak kemarin gimana perayaan kebangkitan Tuhan Yesusnya? Ya, kita sama-sama ibadah online. Adik-adik, hari ke-50 setelah Yesus bangkit, dimana pada hari ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Kenapa ya Kak? Ya, karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga pada hari yang ke-40. Jadi adik-adik, hari ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Tadi kan kita sudah baca Alkitab nih. Katanya pada hari Pentakosta, di mana orang ramai berkumpul dan
dengan berbagai bahasa. Tapi apa kata tadi? Ya, mereka semua mengerti apa yang selalu mereka katakan. Apa yang mereka katakan? Ialah firman Tuhan tentang kebaikan Tuhan. Ya, jadi adik-adik, coba kalau kakak tanya ya, kalau kalian nih, kakak berbicara bahasa Karo, uga beritandu, jawabnya apa? Nah, kalau belum tahu tanya apa namanya ya. Kalau adik-adik tidak mengerti apa artinya uga beritandu, pasti bingung kan? Apa ya yang dibilang Kak Evelyn? Nah, begitu juga para murid pada saat itu. Mereka berbicara menggunakan berbagai macam bahasa. Tapi apa? Orang-orang mengerti apa yang mereka katakan. Nah, sesuai dengan firman Tuhan tadi, katanya kan ada seperti lidah api yang menyala-nyala menghampiri mereka. Kakak punya sesuatu hadiah surprise buat kalian. Jadi, pada saat itu murid-murid dipenuhi oleh lidah api. Di mana lidah api itu menghampiri mereka. Nih seperti ini nih. Lidah api ada di atas mereka sehingga mereka bisa berkata-kata dan orang-orang pun bisa mengerti. Nah, kira-kira kenapa ya mereka bisa berkata-kata berbagai macam bahasa? Pastinya karena pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena mereka les, bukan karena mereka sudah belajar ataupun asal negeri mereka, tapi karena Roh Kudus tercurah bagi mereka. Nah, sekarang kakak juga mau cerita nih. Adik-adik, kalau pada hari ini kita telah memperingati hari turunnya Roh Kudus, apa ya kira-kira ciri-ciri orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Ayo, bisa nggak menjawabnya? Coba tanya mama papanya. Apa sih ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah malas mengerjakan tugas selama karantina? Apakah malas membantu orang tua? Pastinya enggak ya kan? Atau masih sering berantem sama kakak atau abangnya atau sama adiknya? Oh, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Tapi pekerjaan Roh Kudus apa ya? Kita buka lagi ya. Apa ya pekerjaan Roh Kudus? Wah, apa nih? Ada pohonnya. Apa ya? Baca sama-sama yuk. Buah roh. Buah roh. Apa itu buah roh? Nah, kelihatan gak nih? Apa aja buah roh? Kakak mau bacakan ya, satu ya. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan ya, penguasaan diri. Ada berapa? 7? Oh, ada 10. Ada 9. Ini pintar semua ya sekolah Minggu Setiabudi. Pastinya sudah hafal nih ya kan? Buah-buah roh apa aja? Nah, kalau kita sudah belajar bahwa hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Nah, gimana adik-adik mau nggak nih melakukan buah-buah roh? Kan kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayo, adik-adik, kalau kita perhatikan nih dari ke-9 buah-buah roh ini, nah, kira-kira yang mana ya yang paling kita sukai? Yang jeruk ini kasih atau yang kelemah lembutan, yang mangga ini? Ayo, yang mana? Kalau kakak sih maunya semua ya kan, karena buahnya enak-enak sih. Sama, kalau kita sudah melakukan buah-buah roh, orang lain juga pasti senang berada dekat kita. Pasti mereka merasakan sukacita. Dan kalau katanya lagi, dari ke-9 buah roh ini, mana yang paling kalian tidak suka? Atau yang paling sulit? Mana yo? Kalau kakak nih ya, kesabaran. Susah kali rasanya sabar kak. Kadang-kadang adekku itu suka nyala
diajarkan untuk sabar, ya kan? Jadi pada hari ini Roh Kudus sudah tercurah bagi kita, sehingga apa? Kita harus melakukan buah-buah roh. Gimana? Mulai minggu ini sudah bisakah melakukan ke-9 buah roh ini? Atau masih ada nih rasa-rasa dendam? Kalau dendam, kira-kira gimana ya Kak? Apakah dia sudah memenuhi buah-buah roh? Pastinya tidak. Nggak ada di sini dendam. Tapi apa? Adanya di sini ialah penguasaan diri. Bagaimana kita menguasai diri kita untuk menahan amarah kita, sabar, ya kan? Nah, sebagaimana Roh Kudus sudah turun, ya kan? Kita memperingati turunnya Roh Kudus, sehingga Roh Kudus ada dalam diri kita. Adik-adik, jadi ibadah yang kita lakukan selama beberapa minggu online ini tidak menjadi sia-sia lagi, tapi boleh berbuah. Wah, apa buahnya? Ini. Sekarang kakak mau ajak kalian untuk menghafal 9 buah roh supaya gampang diingat, tentunya dengan nyanyian. Oke? Kita akan belajar bernyanyi bersama-sama. Sambil ingat ya adik-adik. Nah, kita menghafal 9 buah roh. Sambil hitung. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekarang ada belakangnya. Siap-siap, tapi harus sambil ingat ya. 9 buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oke, sudah hafal kan? Oke, terima kasih untuk firman hari ini. Kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan. Siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat-sangat bersyukur karena firman-Mu pada hari ini mengajari kami untuk melakukan buah-buah roh. Ajari kami Tuhan, berikan kami kepintaran dan kekuatan untuk melakukannya dalam hidup kami, sehingga firman-Mu hari ini boleh berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhan hari ini, yaitu tentang apa? Buah-buah roh. Oke, untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Anggur Baru. Sambil bertepuk tangan ya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya
tercurah. Anggur yang tercurah buat adik-adik sekolah minggu kami, pasti adik-adik jadi penuh dengan sukacita. Nah, hari ini kita tidak lupa untuk baca apa ya Kak ya? Ayat hafalan, Kak. Ayat hafalan. Nah, Alkitabnya masih pada dipegang kan semuanya? Belum ada yang disimpan kan? Karena ibadah kita belum selesai. Kita baca ayat hafalan kita ya. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, semuanya udah pada dapat belum? Udah? Oke, kita baca ya sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, mantap sekali ayat hafalan kita hari ini ya. Nah, semuanya yang belum hafal dihafal lagi ya di rumah, dibaca lagi. Jangan setelah dibaca udah dilupain gitu aja. Oke, saatnya sekarang kita buat ngumpulin persembahan. Adik-adik yang di rumah persembahannya udah dipersiapkan belum? Udah pastinya ya. Nah, kita mau nyanyi Simpatu Pemerentu. Kita nyanyi sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan baik kepada kami pada hari ini. Kami sudah selesai melaksanakan ibadah kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh berguna untuk gereja Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk adik-adik di rumah, di mana pada saat ini mereka sedang melaksanakan sekolah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan yang bantu dan beri kepintaran kepada adik-adik supaya mereka semua dapat mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami semua yang ada di rumah. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, umur panjang, serta rezeki untuk membiayai kami anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang pulihkan bangsa dan negara kami, sehingga Tuhan setiap persekolahan kami, pekerjaan kami boleh kembali berjalan dengan baik. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru sekolah Minggu Setiabudi. Kiranya Tuhan memberkati sekolah, begitu juga pekerjaan dan pelayanan kami semua, sehingga kami boleh dengan tulus hati melayani Tuhan, melayani adik-adik kami sekolah Minggu. Ini kami Tuhan, kami akhiri ibadah kami ini dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajari kami semua doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Bapa, terima kasih.